Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mapenda Channel, sumber informasi pendidikan Indonesia. Untuk kali ini Mapenda Channel akan memberikan informasi seputar P3K. Pemerintah membawa kabar baik bagi para tenaga honorer. Pasalnya, pemerintah telah menyiapkan opsi baru bagi para honorer yang tidak lolos seleksi CPNS dan PPPK. Kini, pemerintah membuka jalur afirmasi bagi tenaga honorer yang tidak lolos seleksi CPNS dan PPPK. Saat ini ratusan ribu pegawai honorer yang sedang menunggu nasib apakah akan diangkat menjadi PNS dan PPPK atau sebaliknya menjadi pengangguran. Pemerintah sepertinya sudah bulat akan menghapus status pegawai honorer dari seluruh instansi paling lambat 28 November 2023. Nantinya status kepegawaian baik guru, tenaga kesehatan maupun tenaga teknis di semua instansi hanya ada satu, yakni aparatur sipil negara atau biasa disebut dengan ASN, yang terdiri dari PNS dan PPPK. Selebihnya, yakni tenaga kebersihan, security, dan supir akan dialihkan menjadi outsourcing. Kebijakan pemerintah ini semata-mata untuk memberikan kepastian dan kejelasan sistem gaji atau pengupahan, karena selama ini tenaga non-ASN tersebut menerima gaji di bawah UMR. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Peraturan tersebut memberi afirmasi bagi guru-guru non-ASN yang telah mengabdi selama 3 tahun. Tinggal kita mengeksekusi dan memberikan kesempatan pada guru honorer 3 tahun ke belakang untuk kemudahan seleksi, kata Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB Alex Denny dalam rapat koordinasi pembahasan penyelesaian tenaga non-ASN. Kesempatan pertama, penyelesaian kepegawaian untuk honorer guru. Setelah itu menyusul honorer bidang kesehatan yang nantinya akan diberi afirmasi. Namun, kata Alex, aturan mengenai proses PPPK tenaga kesehatan akan diterbitkan kemudian. Alex menambahkan, kondisi pandemi ini meningkatkan kebutuhan terhadap tenaga kesehatan di berbagai daerah. Menurutnya, Kementerian Pan-RB telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan yang menyetujui afirmasi tenaga kesehatan seperti tenaga kependidikan. Selain itu, Kementerian Pan-RB juga fokus kepada jabatan pelaksana non-ASN yang tentunya akan mendukung capaian utama organisasi. Nantinya, kata Alex, jabatan pelaksana tersebut juga akan diberikan afirmasi. Per Desember 2021, jumlah ASN mencapai sekitar 4,1 juta, yang 38% diantaranya menduduki jabatan pelaksana. Dia menilai pekerjaan pelaksana sederhana tetapi rentan digantikan teknologi. Penyelesaian status kepegawaian ini juga didukung oleh Kementerian Dalam Negeri.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhadjar Diantoro menjelaskan dua opsi solusi penyelesaian pegawai honorer, yakni filtrasi dan pencermatan ulang PP nomor 49 tahun 2018. Untuk opsi filtrasi, Suhadjar mengarahkan agar ex tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 yang masih memenuhi syarat didorong untuk ikut seleksi CPNS dan PPPK. Sementara bagi THK 2 yang tidak lolos CPNS dan PPPK akan didorong mengikuti seleksi PPPK afirmasi. PPK afirmasi adalah kebijakan khusus diskresi bagi THK 2 agar dapat diangkat menjadi PPPK dengan syarat khusus. Kebijakan ini berlaku selama 4 tahun sampai dengan tahun 2026, pungkas Suhadjar. Instansi pemerintah diminta susun langkah selesaikan masalah honorer. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD meminta instansi pemerintah pusat dan daerah menyusun langkah strategis penyelesaian masalah pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK. Pegawai non-ASN tersebut bisa diatur melalui skema alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga bagi yang kualifikasinya tidak memenuhi syarat sebagai ASN. Pegawai yang bisa masuk dalam tenaga ahli daya ini diantaranya adalah pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan. Skema ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum, status kepegawaian, serta kepastian penghasilan. Arahan tersebut disampaikan Mahfud dalam rapat koordinasi pembahasan penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Menyusun langkah strategis penyelesaian masalah pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November tahun 2023, katanya dalam keterangan resmi. Mahfud yang sementara ini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) interim menegaskan, bagi pejabat pembina kepegawaian PPK yang tidak mengindahkan amanat peraturan perundang-undangan dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan itu dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah. Salah satu sanksi bagi PPK atau kepala daerah yang masih melakukan perekrutan non-ASN juga diatur melalui pasal 67 huruf B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Di sisi lain, dalam pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah diatur lebih rinci terkait sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah apabila melakukan pelanggaran administratif. Berdasarkan ruang lingkup pembinaan umum tersebut, kepala daerah yang melakukan penolakan terhadap penghapusan pegawai honorer dapat dilakukan pembinaan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pembina umum
dalam lingkup kepegawaian pada perangkat daerah, ujar Mahfud. Namun sebelum dilakukan pembinaan perlu dilakukan klarifikasi kepada kepala daerah yang bersangkutan. Mahfud bilang sekarang ini tidak perlu mencari siapa yang salah dalam polemik pegawai non-ASN. Saat ini, lanjutnya, pemerintah pusat dan daerah harus fokus mengatur strategi menata pegawai di instansi pemerintah untuk percepatan transformasi sumber daya manusia tanpa menghilangkan sisi kemanusiaan dan meritokrasinya. Tak perlu kita mencari siapa yang salah, tapi kita harus selesaikan masalah ini bersama, tegasnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.